bagian ini mengenai berat badan ya Mbak. Dari 18,5 ini menunjukkan status gizi kurang Mbak. Terus yang 18,5 sampai 25 menunjukkan status gizinya tuh normal. Nah, jadi tujuan dari diet ini adalah meningkatkan berat badan Mbak, terus meningkatkan asupan dari Mbak, dan meningkatkan pola makan Mbak, dari pola makan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sinta Rahmawati, NIM G421918080 dari golongan B, Program Studi Gizi Klinik Angkatan 2019, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai konseling dan konsultasi gizi. Nah, apa sih tujuan dari konsultasi dan konseling gizi itu? Jadi, tujuan konseling dan konsultasi gizi itu adalah membantu masyarakat, individu ataupun kelompok untuk menyadari masalah gizi dan masalah kesehatan yang dialaminya. Nah, pada penasaran kan seperti apa konseling dan konsultasi gizi? Mari simak videonya. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Bu, saya mau konsultasi. Waktu itu saya sudah kirim email ke emailnya Ibu atas nama Dian. Oh, sebentar. Oh iya, atas nama Mbak Dian ya. Kemarin saya sudah sempat baca emailnya sih. Ini permasalahan Mbak Dian ini mengenai berat badan ya Mbak? Iya Bu, jadi selama ini saya itu merasa kesulitan untuk menaikkan berat badan dan saya merasa kurus banget. Oh begitu ya Mbak. Iya sih, kemarin saya dapat data dari resepsionis tentang berat badan sama tinggi badan Mbak. Dan setelah saya lakukan perhitungan IMT Mbak menunjukkan angka 16,5. Nah, saya jelaskan sebentar mengenai IMT ya Mbak. Nah, jadi IMT itu dibagi 3 golongan Mbak. Yang pertama adalah golongan yang IMT-nya lebih besar dari 18,5. Nah, yang lebih kecil dari 18,5 ini menunjukkan status gizi kurang Mbak. Terus yang 18,5 sampai 25 menunjukkan status gizinya tuh normal. Dan yang lebih besar dari 25 itu menunjukkan status gizi yang obesitas. Nah, IMT dari bagian ini kan berada di kisaran ini ya Mbak, kurang dari 18,5. Jadi bagian ini status gizinya masih kurang seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Padahal selama ini saya makannya banyak loh Mbak, tapi berat badannya gak nambah-nambah. Begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Mbaknya ini ngapain aja ya? Kalau untuk saya saat ini, saya itu kan mahasiswa tingkat akhir. Jadi sehari-hari itu saya biasanya sibuk bolak-balik ke kampus sih untuk bimbingan skripsi dan nungguin dosen gitu Mbak. Lalu malamnya pasti begadang ngerjain skripsi gitu. Jadi seputar itu aja sih aktivitas saya sehari-hari. Kalau saya lihat dari cerita Mbak, lumayan padat ya Mbak aktivitas Mbak sehari-hari. Nah, kalau tadi kan Mbak sempat bilang kalau makannya udah banyak tapi gak gemuk-gemuk. Nah, sekarang saya ingin tahu pola makan Mbak itu sehari-hari seperti apa ya? Kalau pola makan saya itu menurut saya sih kurang teratur ya Mbak. Soalnya karena kesibukan saya bolak-balik ke kampus itu, jadinya tiap hari tuh saya kadang nggak sempat sarapan gitu. Jadi makannya pasti siang atau sore gitu Mbak. Itu pun makannya paling cuman yang goreng-goreng gitu. Jadi jarang lah yang sayur-sayur gitu. Baik Mbak, kalau saya menyimak Mbak tadi ya, saya kira pola
pola makan Mbak ini kurang teratur ya Mbak. Terus saya dengar juga tadi Mbak tuh seringnya kayak makan gorengan seperti itu, terus makan pagi digabung sama makan siang. Nah mungkin itu juga Mbak kurang asupan protein sama karbohidratnya, tapi lemaknya tinggi seperti itu. Nah di sini saya juga anjurin sih Mbak, untuk pola makannya Mbak, sehari itu makannya 3 kali Mbak. Terus 2 kalinya itu seringnya seperti cemilan seperti itu. Nah di sini saya juga perlu sih mengetahui untuk asupan Mbak dalam 1 hari. Nah di sini saya juga punya formulir untuk Mbak isi asupan makan Mbak dalam 1 hari. Nah bisa lihat di sini Mbak, ini merupakan formulir Form Food Recall. Nah di sini ada menu. Nah menu ini bisa Mbak isi makanan apa yang Mbak makan dalam seperti sayur, makan sayur, nasi bisa diisi di menu. Nah untuk waktu dan tempat makan ini bisa diisi seumpama Mbak makan pagi, terus Mbak isi pagi menunya seumpama sayur sop, terus nasi lauknya apa Mbak list semua di sini, terus bahan-bahannya apa. Seperti kalau sayur sop bahannya kan wortel, kubis, terus kentang dan lain-lain. Mbak semua list di sini, terus metode pemasakannya itu seperti apa. Nah untuk mengisi form food record ini saya punya buku food picture namanya. Nah ini untuk memudahkan Mbak aja untuk mengisi formulir food recall ini. Di sini bisa dilihat ya Mbak, ukuran cangkir itu bermacam-macam. Ada yang seperti ini itu 190 ml dan ada yang seperti ini 200 ml. Nah untuk mangkuk sendiri itu juga bermacam-macam. Nanti Mbak sesuaikan aja kebutuhan Mbak yang dipakai Mbak itu yang seperti apa. Yang ini kah, apa yang ini. Nanti Mbak bisa tulis di situ menggunakan mangkuk yang seperti ini gitu. Nah di sini juga macam-macam centong juga berbeda-beda, Mbak bisa lihat. Nanti di sini juga ada macam-macam sendok. Kalau Mbak ada pertanyaan mengenai gimana caranya kalau sendok ini berapa, bisa tanya saya ya Mbak. Nah ini untuk porsi dari nasi putih sendiri juga bermacam-macam Mbak. Ada yang 1 porsi besar itu 300 gram. Nanti Mbak kalau merasa kebingungan untuk mengisinya bisa tanya lagi sama saya, bisa lewat email ya Mbak. Nah tadi kan sudah saya beri pengetahuan mengenai food picture ya Mbak. Nah nanti Mbak bisa isi makanan yang Mbak asuh selama 1 hari di form food record ini. Nanti setelah selesai bisa kirim ke email saya ya Mbak, biar saya lakukan analisis untuk dikonsultasikan di konsultasi selanjutnya seperti itu. Mungkin dari Mbak Dian ini ada yang ditanyakan? Belum Bu, nanti saya isi terus saya kirim ke email Ibu ya. Baik Mbak, saya tunggu. Iya Bu, makasih ya atas konsultasinya hari ini. Saya pamit pulang dulu. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungannya. Iya. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya Dian yang pas waktu minggu lalu sudah konsultasi ke sini. Oh Mbak Dian, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat kan ya? Iya sehat. Iya Mbak Dian, jadi kemarin saya sudah lihat email dari Mbak Dian, sudah saya analisis. Di sini Mbak Dian kesibukannya masih sama kan ya, sama yang kemarin? Iya Bu, kebetulan kesibukan saya masih sama seperti kemarin. Nah jadi ini Mbak Dian ini dari hasil food record yang kemarin Mbak Dian isi, itu asupan dari energi Mbak Dian itu hanya mencapai 50% Mbak. Sedangkan asupan karbohidratnya itu 80% dan asupan proteinnya itu sekitar 30%-an. Dan yang asupan lemaknya itu mencapai 70%. Nah, di sini kan asupan energi dari bagian ini masih kurang ya. Saya sendiri sih di sini rekomendasi Mbak untuk diet yang dapat meningkatkan
berat badan Mbak. Nah, jadi tujuan dari diet ini adalah meningkatkan berat badan Mbak, terus meningkatkan asupan dari Mbak, dan meningkatkan pola makan Mbak gitu, memperbaiki pola makannya Mbak. Nah, diet ini sendiri merupakan diet gizi seimbang Mbak. Nah, di sini saya ada contoh makanan. Nah, ini merupakan isi piringku. Nah, ini adalah isi piringku Mbak. Jadi ini merupakan rekomendasi sajian per satu kali makan. Nah, di sini ada makanan pokok. Makanan pokok di sini itu bisa Mbak seperti makan nasi. Pokoknya makanan yang mengandung karbo gitu Mbak. Dan itu porsinya 2/3. Dan untuk yang ini adalah porsi untuk lauk pauk Mbak. Seperti lauk yang dikonsumsi sehari-hari, dan itu porsinya hanya 1/3 bagian dari piring. Nah, untuk yang sebagian besar ini, setengah piring ini diisi dengan sayuran dan buah-buahan. Sayurannya bisa diisi 2/3 bagian, dan buah-buahannya bisa diisi 1/3 bagian, seperti itu Mbak. Nah, jadi untuk diet ini kan memerlukan waktu yang tidak sebentar ya Mbak, jadi berproses. Di sini saya juga punya buku rekomendasi makanan, bahan-bahan makanan seperti sumber karbohidrat, terus sumber protein dan sumber lemak. Kalau Mbak kebingungan bisa melihat buku ini atau bisa hubungi saya. Nanti Mbak bisa fotokopi buku ini untuk pegangan sehari-hari. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya Bu. Iya, nanti saya coba program dietnya ya Bu ya, semoga saja bisa berhasil. Iya, semoga bisa cepat berefek pada Mbak Dian ya. Semoga bisa berat badannya cepat naik gitu. Iya, amin. Terima kasih ya Bu ya atas konsultasinya. Saya pamit pulang dulu. Iya Mbak Dian, sama-sama. Saya juga terima kasih. Nah, itu tadi video konsultasi dan konseling gizi. Gimana nih teman-teman? Sudah pada paham kan apa itu konseling dan konsultasi gizi? Nah, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini permasalahan bagian ini mengenai berat badan ya Mbak. Dari 18,5 ini menunjukkan status gizi kurang Mbak. Terus yang 18,5 sampai 25 menunjukkan status gizinya itu normal. Nah, jadi tujuan dari diet ini adalah meningkatkan berat badan Mbak, terus meningkatkan asupan dari Mbak, dan meningkatkan pola makan Mbak gitu, memperbaiki pola makannya Mbak.